Oke, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu. Ini pertemuan yang ketiga dan kemungkinan pertemuan terakhir saya. Jadi kalau dalam Facebook Ads, dalam kurikulum ini adalah pertemuan terakhir. Tapi mungkin minggu depan saya masih bisa menemani di kelas berikutnya. Karena kelas berikutnya kita akan langsung masuk ke Google Ads. Jadi ini kan S1 ya, 3 pertemuan langsung expert Facebook Ads gitu ya. Minggu depan langsung dimasukin lagi Google Ads. Nah, semoga ini masih baik-baik saja ya Bapak Ibu ya. Oke, saya izin share screen. Malam ini tidak banyak kalau share screen saya, bentar. Nggak banyak banget Bapak Ibu. Karena malam ini harusnya waktunya Bapak Ibu nih yang akan presentasi. Kelompok siapakah yang menyerah di awal? Asik. Yang sampai sekarang belum selesai tugas 2-nya kemarin. Ada yang mau pengakuan dosa kah? Atau sudah semua? Saya cek kelompoknya Pak Ardi ini udah ya, lengkap, full. Nanti tinggal beberapa pembenahan aja. Kalau dari kelompoknya Bu Tri, sudah lengkap kah Bu tugasnya kemarin? Sudah Bu, tapi nggak tahu submit kemana. Jadi nggak disubmit. Oh, nggak apa-apa. Sebenarnya nggak disubmit sih, cuman Pak Ardi ini kebetulan rajin Bu. Jadi nge-WhatsApp saya kemarin beberapa ngasih kayak 3 desain alternatif gitu ya. Terus saya ada kasih feedback dikit-dikit gitu. Oke, malam ini kita akan membahas ada 3 poin. Jadi poin pertama, saya mau minta tolong semua kelompok untuk presentasi. Jadi semua kelompok akan presentasi untuk tugas 1 dan tugas 2. Sebenarnya tugas 1 itu ada di tugas 2. Jadi kita presentasi yang tugas 2 saja cukup. Gitu. Oke. Nanti tiap kelompok akan presentasi. Nanti saya minta tolong mulai dari kelompoknya Pak Ardi mungkin yang paling ready supaya jadi panduan juga buat teman-teman ngelihat kelompok yang paling ready ini seperti apa gambarannya gitu ya. Nanti sambil Pak Ardi dan tim share presentasi, saya akan coba untuk memberikan feedback langsung gitu ya. Jadi kita tanya jawab, kita ngobrol-ngobrol, mungkin kita akan gunakan 30 sampai 45 menit ke depan untuk ngobrol-ngobrol kalau bisa. Maksimum 1 jam. Karena 1 jam keduanya kita akan masuk ke poin kedua, yaitu Facebook Pixel sama tracking. Nanti kita akan bahas dan yang terakhir saya akan wrap up. Saya harap pertemuan ketiga ini Bapak Ibu udah paham, jadi tinggal nanti tugasnya dipakai diiklankan karena udah di ACC malam ini atau nanti ada revisi 1-2 hari dibenerin. Dan pertemuan minggu depan sebelum masuk Google Ads saya akan mencuri waktu sekitar 30 menit waktunya Pak Iavi untuk ngecek apakah performa ads-nya Bapak Ibu cukup bagus atau tidak, gitu ya. Jadi kita mulai dulu dari review digital advertising tugas 2, kelompoknya Pak Ardi. Silahkan bisa share screen. Oke, apakah terlihat? Terlihat tapi ketutupan beberapa fitur. Ini Bu? Oke, kelihatan Pak, silakan. Ya. Ya, ini dari kelompok 1 ya, dengan nama bisnisnya adalah Jadi Art Design. Jadi kami akan mempromosikan program sarjana di jurusan DKV Asia gitu ya. Jadi ceritanya adalah Jadi Art Design ini mendapatkan endorse atau kita endorse Institut Asia Malang untuk mempromosikan jurusan DKV gitu ya ke Meta Ads. Jadi campaigns-nya kami memilih traffic gitu, nanti targetnya ke websitenya Asia, bisa juga ke informasi pendaftaran dan juga ke form pendaftaran online-nya. Nah, goal-nya adalah yang pertama meningkatkan traffic kunjungan website dengan harapan pengunjung yang mengunjungi website tersebut mendaftar di jurusan DKV. Dan juga nanti mendapatkan 10 calon mahasiswa baru. Harapannya seperti itu, gitu ya.
Jadi campaign yang kita pilih, kita beri nama promo S1 DKV Asia. Kemudian kami menggunakan 2 adset. Adset pertama ini nanti untuk peminat umum dengan anggaran dan rencana iklan yang nanti akan kita jalankan dengan anggaran maksimal 150.000, kemudian jadwalnya sekitar tanggal 3 sampai 9 Juli. Nah, untuk target pemirsanya adalah lokasi Jawa Timur. Kebetulan saat ini dulu, kemudian usianya 21 sampai 40, jenis kelaminnya semuanya dan bahasa Indonesia. Pentargetannya orang tua yang memiliki anak dewasa sekitar 18 sampai 26 tahun. Kemudian mungkin orang calon mahasiswa yang punya minat bekerja atau punya bisnis advertising agent, atau mungkin nanti sebagai digital marketing atau branding agency atau bisnis marketing, dan juga lulusan SMA kami masukkan, juga nanti pengen bekerja di bidang video editor. Nah, kemudian adset yang kedua ini lebih ke khusus sih, karena kami mengambilnya adalah usia 18 tahun mulainya. Karena lulusan SMA seperti itu. Karena di Meta Ads itu ada rule bahwa kalau di bawah 21 kemarin tidak bisa menentukan target, maka kita akan mencoba tidak menentukan target ini pemirsanya gitu. Nah, kemudian nanti rencana yang kita akan pakai untuk iklan, kita menggunakan ukuran 1080 kali 1080 atau yang model square. Kemudian yang kedua adalah nanti yang model story. Nah, kita pakainya nanti yang ini. Kemudian untuk pada iklannya, dua-duanya nanti saya buat sama dengan teks utama seperti ini. Mungkin nanti minta pendapat juga dari Bu Sally. Kemudian judulnya kami menggunakan kuliah asik kekinian. Karena saya menggunakan traffic, ya, maka nanti saya menentukan ajak bertindak itu maksudnya tombol yang dipakai di dalam iklan saya menggunakan daftar sekarang biar memicu penonton iklan itu langsung ngeklik, intinya seperti itu. Kemudian nanti kebetulan untuk saat ini kami arahkan secara langsung ke pendaftaran. Tapi ke depan mungkin nanti akan ada pertimbangan lagi untuk ngatur iklan untuk kekunjungan website Asia, ya. Seperti itu rencana dari kelompok 1, Bu Sally. Terima kasih banyak. Sama-sama. Boleh naik ke atas lagi, Pak? Kita bahas satu-satu dulu ya. Sebentar, saya tanya dari Pak Ardi punya kelompok untuk semester 4 ini. Iya. Kelasnya saya dan Pak Hendy itu punya budget berapa satu kelompok dalam satu semester? Kebetulan kemarin masih ada 2 opsi, Bu Sally. Kita iurannya adalah 100.000 per orang, jadi ada sekitar 800.000. Oke, berarti nanti tadi ini kan yang dipakai di sini 300.000, betul ya Pak ya? Iya. Berarti nanti untuk kelasnya Pak Yafi, Google Advertising masih ada budget ya? Oh, belum. Kayaknya nanti perlu didiskusikan lagi, Bu. Nah, oke. Itu ya teman-teman ya. Jadi akan mencoba 2 ads, satunya di Meta sini, satunya nanti di Google Ads. Jadi kalau misalkan mau nanti bisa dibagi lagi, tapi nggak apa-apa. Secara struktur ini sudah benar. Saya akan lebih ke teknis sekarang ya Pak ya. Ya. Teknis yang pertama, ini buat Bapak Ibu yang lain mungkin di sini akan mengambil traffic. Oke, saya merasa cukup oke. Konversi situsnya di website. Nah, ini jadi tanda tanya besar nih Bapak Ibu. Kenapa tanda tanya besar? Karena kita jadi nggak bisa tracking, Pak. Yang masuk ke info pendaftarannya Asia itu, apakah dari kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3? Opsi pertama, kita kerjasama sama marketing Asia. Jadi opsi pertama kita kerjasama sama marketing Asia, mereka bikinkan event dan itu akan ruwet gitu ya. Maksudnya prosesnya akan lebih panjang.
Opsi kedua, karena Bapak Ibu itu lagi bikin website, form pendaftarannya masuk websitenya Bapak Ibu aja. Itu opsi kedua. Atau opsi ketiga, di campaign objektif itu ada yang lead generation. Jadi di situ Bapak Ibu bisa bikin instant form. Jadi bikin pakai formnya Facebook, Bapak Ibu masukkan apa aja yang Bapak Ibu mau, nanti datanya masuk ke Bapak Ibu. Dari data yang masuk itu, jadi Pak Ardi dan tim atau kelompok 1, 2, 3, 4, 5 tahu, oh dari iklan 150.000 ini, saya dapat 100 orang yang tertarik. Dari 100 orang, saya kasihkan datanya ke tim Asia, ke marketing, ternyata yang daftar ada 10, terus dari 10 itu yang beneran bayar ada 1. Jadi untuk mendapatkan 1 orang, saya butuh 150.000. Paham Bapak Ibu? Itu funneling namanya. Tapi kalau kita nanti masuknya ke Asia, kita nggak akan pernah tahu funneling kita, uang yang kita hamburkan ini hasilnya seperti apa. Gitu. Jadi tadi ada 3. Yang pertama minta bantuan tim marketing Asia yang mungkin itu akan panjang dan nggak bisa 1-2 hari gitu ya, maka akan repot di kita. Alternatif kedua berarti dihilangkan alternatif pertama. Alternatif kedua, karena lagi bikin website, ada website Bapak Ibu per grup, bikin form di sana, itu bisa. Nanti bikin form, ada Pak Yavi, ada Pak Hendy, boleh nanti minta tolong. Terus atau alternatif ketiga, mengganti objektif traffic menjadi lead generation. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu. Semua tim boleh tanya. Untuk campaign objektif. Ada yang mau tanya? Oke, tanya Bu Sally. Boleh. Oke, berarti kalau misalkan nanti saya targetnya kan untuk apa namanya, misalkan lihat traffic website. Setahu saya kan di WordPress itu kan ada tracking pengunjung berapa gitu ya. Berarti nanti kalau yang ini mungkin nggak Bu, misalkan 1 iklan saya arahkan ke website saya, 1 iklan ke Asia misalkan seperti itu. Mungkin Pak, tapi yang di Asia kan Bapak nggak tahu. Asia juga aktif iklan Pak. Oh gitu ya. Oke. Berarti intinya yang mengumpulkan informasi peminat intinya kan berarti kita gitu aja Bu ya. Iya, lebih enak dari website kita supaya kita tahu nih 100.000 ini dapat data nggak gitu. Karena kalau pakai Asia, selain kita nggak tahu itu datangnya dari kita atau bukan, kita juga harus minta, kan kita kan nggak punya akses tuh Pak ngelihat datanya mereka, harus minta dong gitu. Itu kan kayak lebih ribet ya. Iya. Oke. Siap. Bisa dipahami. Sampai sini cukup jelas. Jadi bisnis goal-nya udah cukup oke ya. Jadi oke, Bapak kepengen dapat 10 calon mahasiswa baru. Jadi benar-benar 10 yang prospek. Nah, itu nanti kita bisa gedekan Pak. Untuk dapat 10 orang yang benar-benar interest ke kita butuh berapa ribu atau berapa ratus data. Karena biasanya dulu saya ingat waktu saya ngiklan S2-nya Asia, saya dapat kayak sekitar 200 data. Dari 200 data itu yang daftar ke saya ada 15 orang. Gitu. Nah, itu jadi memang datanya akan sangat wide, akan sangat banyak. Oke. Boleh scroll ke atas, Pak? Kita ngomongin campaign. Sorry ke bawah berarti. Nah, oke. Dari tim Pak Ardi dan tim, di sini menggunakan 2 ad set yang menurut saya bagus. Yang satunya itu untuk orang yang mungkin sudah pernah kerja, jadi usia 21 sampai 40, yang belum pernah menempuh jenjang S1. Betul ya Pak Ardi ya? Betul Bu Sally. Ya, segmen kedua adalah calon mahasiswa yang memang secara usia dia ini lulus SMA, yang mungkin belum kerja, jadi startnya dari 18 tahun. Secara penargetannya sudah benar Pak. Di sini sudah cukup oke. Mungkin kalau misalkan mau untuk adset yang kedua itu nggak usah sampai 25 Pak. Kalau mau bisa agak lebih kecil lagi. Ya Bu, berarti mungkin 19 atau 20 Bu. Mungkin misalnya 18 sampai 20 atau 21 atau 22 juga boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau memang ini benar-benar untuk orang yang baru lulus, ya mungkin 18 sampai 21 lah Pak gitu. Jadi nggak usah terlalu wide. Oke. Ini juga sudah bagus
boleh scroll lagi Pak ke bawah. Nah, yang akan jadi pertanyaan adalah bahasa iklan. Saya tahu saya tidak mengajar copywriting di kelas ini, jadi saya sangat maklum jika Bapak Ibu masih belum terlalu terlalu fokus dalam kegiatan copywriting atau desainnya. Oke, yang pertama saya suka sama logo JD X Asia ini. Jadi kelihatanlah kita bukan penipu kan gitu ya Pak ya. Ini karena kita memang collab sama Asia. Ini bagus menurut saya. Terus yang kedua, ketika adset itu ada dua Pak. Segmennya satu itu adalah orang yang sudah bekerja tapi belum menempuh jenjang pendidikan S1. Yang satunya memang baru lulus, mungkin belum kerja. Ini ada dua segmen yang mungkin dengan satu flyer aja nggak cukup Pak. Contoh, kalau misalkan saya mau ngomong sama orang yang sudah pernah bekerja tapi belum S1, mungkin saya akan bilang di pendaftarannya, adalah naikkan jenjang karirmu dengan menempuh S1. Gitu. Naikkan jenjang karirmu dengan menempuh S1. Kalau di anak SMA, perluas jenjang karirmu dan masuklah desain komunikasi visual gitu. Paham Pak? Jadi bahasa untuk anak muda sama yang lebih mature itu dibedakan Pak. Mungkin Pak Ardi ada pertanyaan dulu. Oke, cukup jelas. Berarti kan kita problemnya adalah di bahasa yang kita tuangkan pada bannernya. Mungkin itu nanti juga berpengaruh pada teksnya, Bu. Gini aja Pak, kalau mau desainnya dibuat sama, teksnya doang berbeda. Terus satunya warnanya fun untuk anak muda, mungkin yang mature, misalnya segmennya buat Pak Ardi akan lebih suka warna-warna yang mature juga, misalnya birunya agak tua gitu Pak. Siap, Bu Jali. Oke, lalu Pak, daftar sekarang ini kan ada periode 4 dan 5. Yeah. Nah, dalam iklan kita tuh harus menjual keterbatasan kalau kita bilang ya. Jadi keterbatasan harus terbatas. Maksudnya apa? Kalau ngelihat ini 6 Juni sampai 15 September, orang nggak sekarang ngubungin Bapak, nanti aja 15 September. Jadi kalau mau periode 4 segera ditutup, atau misalnya periode 4 masih dibuka, tanggalnya mungkin nggak usah, nggak apa-apa. Karena Agustus kan masih lama Pak. Orang nggak ada urgensi untuk hari ini gitu, ngeklik iklan Bapak. Jadi harus sih itu. Nah kalau mau konsentrasinya jurusan ini kalau mau dihilangkan nggak apa-apa, ditambahin copywriting untuk orang yang tadi udah kerja 3 tahun, sudah kerja lama tapi belum menempuh tingkatkan jenjang karirmu kayak gitu. Terus kalau yang buat anak SMA mungkin lebih general, nggak apa-apa. Seperti gini ada konsentrasi segala macam itu nggak apa-apa gitu. Ya, siap Bu. Udah sih itu aja. Terus ke bawah lagi Pak. Nah untuk caption ini udah cukup oke. Paling nanti tinggal ditambahin Pak. Baru lulus SMA bingung mau ngambil jurusan apa kayak gitu. Jurusan DKV paling banyak dicari di industri 4 atau industri 5 kayak gitu-gitu Pak. Atau 10 besar pekerjaan yang paling dicari adalah desainer. Ya itu saran dari saya untuk kelompoknya Pak Ardi. Ada pertanyaan? Cukup jelas Bu Sally, terima kasih banyak. Sama-sama, thank you. Pak Ardi kelompok 1 ya Pak? Iya Bu Sally. Oke, thank you Pak Ardi, kelompok 1. Oke, nanti stop share aja Pak. Oke, tadi karena Pak Ardi itu ngumpulinnya sebelum kelas, jadi saya tadi ada coba sedikit untuk instant form. Nah, ini di Facebook Pak, kita bisa pakai objektif
Kalau kita ngomongin objektif ya Bapak Ibu semua. Nah, leads. Jadi bisa pakai objektif leads karena di leads ini di ads-nya itu kita bisa ngeset nih Pak. Create form. Nah, terus ini ada intronya kalau mau dikasih intro. Ini saya nyoba ya. Selainnya tes. Nah, itu. Institut Asia. Nah, ini bisa dijadikan teks atau kalau ini mau, ini ada remove, jadi bisa dibuang. Jadi aku nggak mau langsung form aja. Nah, formnya itu di sini udah ada email, full name, apalagi nih yang penting. Oh, aku butuh nomor teleponnya mereka. Oh, aku butuh nih tahu mereka di kota mana, contoh ya Pak ya. Terus butuh apa lagi? Oh, aku butuh ulang tahun karena pengen tahu mereka usianya berapa gitu. Terus mau apa lagi? Nah, ini bisa dicoba-coba gitu. Nanti dimasukin. Cuman emang ini karena instant form kita tidak diberi akses untuk bikin baru kayaknya Pak. Kayak ngetik tuh. Tinggal pilih-pilih doang. Nah, nanti dari data inilah yang dimasukin. Tapi kalau bisa lebih banyak data Pak. Kenapa? Karena kayaknya kalau email, full name, sama ulang tahun itu mereka bisa autofill. Kalau bisa autofill nanti data data yang masuk akan lebih banyak orang ngawur gitu Pak. Setidaknya kalau lebih banyak formnya, orang yang niat aja yang akan isi gitu. Itu sih tips dari saya buat kelompoknya Pak Ardi. Terima kasih Bu Sally. Sama-sama. Silakan nanti bisa didiskusikan, direvisi. Kalau misalnya mau ACC, mau DM saya lagi boleh. Tapi kalau misalnya udah saya nggak mau ACC, saya mau nyoba langsung iklan, silahkan, nggak apa-apa. Oke, kelompok 2, silahkan. Tapi ada suara ajan. Nggak apa-apa kok Bu, suaranya Ibu masih lebih besar kok. Ya, oke. Ini saya izin share screen ya Bu. Ini tugas rencana kerja kelompok 2 yang sudah didiskusikan. Di kelompok 2 itu ada Amalia, saya, Pak Ludi, Api, Nanang, Deni, Pak Irwan, dan Pak Sarno. Lalu ini logo kita, nama proyek kita Halo Asia. Mengapa sih Halo Asia? Jadi kita ada penjelasannya dulu. Kenapa tuh kita memilih nama Halo Asia? Halo merupakan kata ulang kalau kita menyapa orang kan halo, halo kayak gitu. Nah Asia kita ngambil nama dari Universitas Asia Institute. Jadi sehingga Halo Asia dibuat untuk para sahabat Asia yang membutuhkan informasi seputar tips pendidikan dan rekomendasi universitas aman, terpercaya, terakreditasi, dan serta biaya yang terjangkau. Lalu ini tampilan media sosial kita, ada Instagram dan ada halaman Facebook. Lalu ada tampilan bisnis Facebooknya, sudah siap untuk beriklan. Lalu ini lini masa proyek kita. Agar beriklan, nanti kan orang akan direct juga ke halaman dan ke Instagram kita. Jadi kita harus ada beberapa konten yang kita posting nih, sehingga Instagram dan Facebook kita tuh tidak kosong, belum ada satupun postingan sebelum beriklan. Jadi sebelum beriklan kami mau ada posting dulu di hari Rabu tanggal 5 Juli di Instagram dan di Facebook. Jam postingnya juga berdasarkan riset dari waktu-waktu terbaik di segmen B2C. Terus untuk jadwal beriklan, kami berencana untuk iklan di Jumat dan Sabtu, 8 dan 9 Juli. Jadi sehingga hari Seninnya bisa kasih report di Senin kelas Senin. Nah, budget yang kami iklan karena ini first time kita coba iklan, kita mau dengan budget seminim mungkin nih, 15.000 sampai 50.000 per hari. Jadi nanti dari hasil ini kita bisa evaluasi apakah kita mau naik budget atau bertahan dengan budget saat ini. Lalu action iklan kita juga di daftar sekarang dengan direct langsung ke tautan pendaftaran dari materi yang kita posting. Jadi langsung ke link pendaftaran si Asianya ini. Jadi bukan masuk ke website Asia, tapi ada link pendaftarannya langsung kayak Google Form. Terus target usianya itu 30 tahun ke atas, karena kan segmennya setelah S1 dia mau lanjut ke S2 kan, pasca sarjana.
wanita dan pria. Karena ini online, jadi target kita adalah seluruh wilayah Indonesia karena waktunya efisien dimanapun kalian berada, kuliahnya online gitu. Lalu ini ada konten dan materi untuk Instagram. Ini iya betul, ini Instagram. Terus ada captionnya dengan kontaknya salah satu dari tim kita yaitu Pak Ludi. Terus ini juga untuk Facebook, sama juga konten dan captionnya. Ini goals kita. Yang pertama itu jangkauan. Tidak hanya mengenalkan dia mau daftar, tapi kita mau mencakup Instagram kita dan Facebook kita tuh jangkauannya luas. Terus interaksi postingan yaitu like, comment, dan share. Terus klik tautan yaitu daftar sekarang. Tadi ada tautan pendaftaran. Tentunya goals terakhir adalah peserta mendaftar di kegiatan Asia. Selesai, Bu. Sorry, saya mute. Oke, kita mulai dari slide pertama, Bu. Silakan ke slide pertama. Oke, ke slide kedua, kita ngomong Halo Asia dulu. Nah, untuk Halo Asia ini sebenarnya cukup bagus, Bu. Cuman saya nggak tahu secara legal boleh atau enggak, karena kita mengatasnamakan institusi. Biasanya logo Asianya nggak boleh diganti. Jadi Asianya bisa pakai logo Asia. Atau kalau misalkan mau, nanti di bio kita itu ditulis aja, Bu, kayak ini kelompok 2 dalam pelajaran digital advertising. Jadi orang nggak salah paham, karena ini kita pakai nama institusi ya, agak riskan juga gitu. Kalau yang tadi kelompoknya Pak Ardi itu kan nama komunitas, jadi kalau namanya komunitas kan komunitas manapun boleh endorse Asia lebih seneng kan gitu. Tapi kalau kita ngomongnya ini Halo Asia, nah itu agak riskan. Jadi ini udah bagus sebenarnya, tapi kalau memang udah nggak mau ganti logo karena logonya udah dibikin, kalau mau yang tadi itu dikasih caption di bio sama di Facebook, bilang aja kalau kita ini latihan gitu. Supaya jadi poin plus kan, oh ternyata kalau misalnya aku kuliah di Asia tuh sepinter ini ya, kelompoknya bisa buat sebagus ini, kayak gitu. Itu jadi poin plus menurut saya. Jadi di bio Instagram dan Facebook kita ada mention bahwa ini tuh salah satu kegiatan dari Asia Institute gitu ya? Iya. Okay. Mungkin bisa dimasukin kayak jurusan digital advertising gitu. Bukan jurusan apa? Kelas ya, kelas mata kuliah. Iya. Oke, kita ke slide selanjutnya. Oke, ini udah bagus banget dua-duanya. Slide selanjutnya lagi. Oke, nah kalau ini kayaknya kelompoknya Ibu masih belum masuk di Ads Manager, masih pakai business.facebook.com. Iya Bu, yang kemarin dikasih itu ya di semua fitur ya. Iya. Sorry Bu. Kalau bisa nanti masuk ke sana aja Bu. Sebenarnya lewat sini boleh nggak? Boleh kok. Cuman better kalau belajar kayak belajar mobil lah. Sebelum kita belajar yang matic, belajar yang manual dulu lebih baik gitu kan Bu. Iya Bu, sorry ya ini Bu. Teknis aja kok, nggak apa-apa. Ini udah oke. Ke atas. Kok ke atas? Slide selanjutnya. Ya. Nah, ini juga udah bagus. Mungkin kelompoknya Pak Ardi, kelompok 1, 3, 4, 5 boleh banget ya. Jadi kalau bisa posting 1 dulu supaya orang ngelihat nih kita udah ada aktivitas. Sama biasanya kalau akun baru itu agak dibatasi untuk iklan karena takut spamming tadi ya Facebook ya. Jadi kalau bisa misalnya foto belajar mengajarnya Bapak Ibu anggaplah 6 lah Bu nge-uploadnya. Kalau mau ya kayak gini kita lagi belajar di screenshot dimasukin kegiatan belajar mengajar kayak gitu-gitu. Jadi kayak postingan-postingan biasa masukin juga nggak apa-apa. Foto kelompoknya lagi meeting, foto bareng terus dimasukin dikasih caption itu juga boleh. Jadi kalau bisa 3 sampai 6 postingan. Apapun bebas. Oke Bu, ini thank you banget udah diingetin. Lalu jadwal beriklan. Nah, ini tips buat Bapak Ibu semua yang ada di rumah. Kalau bisa beriklan jangan waktu weekend. Karena weekend itu kebanyakan orang keluar rumah. Pergi makan, pergi nganterin anaknya main, pergi wisata, itu akan spending time-nya berkurang. Sehingga
kemaksimalan kita beriklan itu sayang gitu. Jadi kayak buang uang untuk sesuatu yang sayang, karena kita sendiri pasti kan keluar ya, anaknya minta ke mall lah kemana, udah nggak megang HP pasti sampai tengah malam gitu. Jadi kalau mau iklannya tanggal 1 dan 2 aja. Nanti dari jadwal timeline ini saya udah kebayang nih, oke Bu, nggak nutut nih kalau Selasa depan kita udah harus bikin report, nggak apa-apa. Karena kan kita masih sampai akhir Juli, kita bikin reportnya mundur lagi seminggu, jadi 2 minggu lagi, itu nggak apa-apa. Jadi mending kita ngalah untuk bikin reportnya daripada beriklan Sabtu Minggu. Berarti beriklannya di weekday aja gitu ya, Bu? Iya, weekday aja, betul. Nah, kalau misalnya budgetnya nggak cukup besar, saya saran 15.000 aja, pakainya tuh 20.000, tapi 4 hari atau 5 hari lah. Daripada 50.000 sehari. Gitu. Itu saran saya. Boleh di next. Nah, ini bagus banget, udah ini profesional nih, dibantuin sama Mentari ya, ini ada kelompoknya nih orang Mentari. Itu Bapak Ibu, atau ini minta saya nggak tahu. Pertama, daftar sekarangnya, karena kita udah punya website, kalau bisa bikin pakai website aja. Websitenya Bapak Ibu kan nanti beli ya, misalnya haloasia.com/daftar PTG S2 pendidikan. Jadi lebih bagus kayak gitu, walaupun sama-sama masuk Google Form, tapi websitenya lebih bagus, karena Bapak Ibu tahu juga ya, Bitly ini sekarang banyak dipakai penipuan kan. Nah, takutnya trust-nya orang terhadap kita itu berkurang. Jadi kalau bisa bikin form di dalam website itu lebih baik, itu rekomendasi nomor 1. Tapi kalau mau pakai Google Form nggak apa-apa, tapi HTTPS-nya diganti nama website kita. Jadi bikin kayak slash. Gimana caranya Bu? Wah, nanti kita tanya Pak Hendy atau Pak Yafi gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dari desain ini, Bapak Ibu di paling bawah, footer, ini perhatikan ya semua kelompok ya, itu ada logo Instagram, logo Facebook, sama logo website. Kalau bisa itu dibuang aja. Karena nanti bisa kena tilang gitu ya. Daripada kita kena tilang, kita baik-baik saja gitu. Jadi kan ini ngiklannya udah di Instagram kita dan Facebook kita. Kalau mau nggak ada, dihilangkan aja nggak apa-apa. Jadi pakai www.s2.ac.id atau pakai www-nya Bapak Ibu sekalian, itu boleh. Nomor telepon itu bagus, email juga nggak apa-apa. Nah ini, kalau emailnya itu masuk ke pascasarjana@asia.ac.id, pastikan bahwa kita mengetahui ketika orang telepon ke sana. Jangan-jangan lihat iklannya Butri, tapi di reportnya Butri kan nggak masuk, karena mereka masuknya ke datanya Asia, gitu. Kalau misalnya nggak mau email, ya udah pakai WhatsApp aja, karena Pak Ludi udah dapat nanti WhatsApp-nya, gitu. Oke, itu aja sih Bu, lainnya bagus untuk desain. Terima kasih. Ya. Oke, ada pertanyaan dari presentasi yang barusan? Nggak ada. Kita ke kelompok 3, silakan kelompok 3. Ini jadi saling belajar ya antar kelompok ya, karena beda-beda case-nya. Kelompok 3 silakan. Selamat malam Bu. Ini mohon maaf, kelompok 3 masih di ini Bu, di poster. Boleh nggak apa-apa Pak, posternya di share aja. Sekalian nanti. Berarti rencana kerjanya masih belum dibuat ya Pak? Masih ini Bu, belum rapi. Oke, nggak apa-apa. Oke, silakan Pak, boleh dijelaskan? Bentar Bu, nyari materinya di mana? Oke. Soalnya di Mas Wendy kebetulan nggak hadir. Nggak apa-apa Pak. Saya coba baca aja, Fakultas Teknologi dan Desain. Oke, dari sini saya sudah bisa memberi feedback. Yang pertama, di footernya sama, nggak boleh pakai logo WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Jadi kalau mau di take down semua logonya. Terus yang kedua, menurut saya ini bagus nih, tanpa tes masuk. Wah, itu sebenarnya bagus ya. Tapi kalau Bapak Ibu lihat, di sini kan kotak-kotak nih. Pelanggan kita akan bingung nih, mau baca yang mana dulu.
saran saya, tabel biaya pendaftaran itu masuk ke periode sekarang aja. Karena kalau enggak, periode 1 juga anyway udah lewat. Jadi nggak perlu dimasukin. Jadi kalau mau, langsung aja biaya pendaftaran 5.200.000 kayak gitu. Atau hanya dengan 5,2 juta. Atau biaya pendaftaran free, saya nggak tahu. Atau kalau ini jadi backlog buat kita, wah bayar nih mahal 52 gitu kan, itu dihilangkan aja nggak apa-apa Pak. Jadi nanti ketika orang WhatsApp baru tanya. Baik, Bu. Terus ini bagus Pak, tanpa tes masuk ini bagus. Kalau mau digedein aja, 2 langkah bergabung ini dihilangin aja Pak. Biar orang nggak bingung gitu. Terus ini jalur prestasi ini juga boleh, bagus ini. Nah, diakui perusahaan besar. Nah, ini kayak konteksnya perusahaan besar itu siapa? Itu harus tahu, Pak. Kalau mau cek di websitenya Asia. Masukin logo-logo perusahaan yang kerjasama. Oh, berarti nggak apa-apa ya, Bu ya? Sebenarnya nggak apa-apa logo. kalau memang kerjasama ya, Pak. Kalau gini hilang. Tapi ini fakultas, IT udah nggak ada kuliah online, Pak. Jadi ini kayaknya udah nggak relevan kuliah online-nya. Sertifikasi profesi ini juga boleh. Tapi menurut saya di sini ini dihilangkan semua nggak apa-apa, Pak. Nanti isinya cuman ini, terus tanpa tes masuk, jalur prestasi, misalnya diakui perusahaan besarnya pakai logo-logo telah bekerja sama dengan BCA, dengan siapa yang memang kita kerjasama, itu boleh lihat di websitenya Asia, biasanya ada ya. Terus ini dihilangkan. Ya, ini info lebih lanjutnya lebih ke call to action aja Pak. Daftar sekarang atau info lebih lanjut itu kan kayak terus ngapain gitu. Lebih kayak ke call to action punya kalimat Pak. Kayak daftar sekarang, isi sekarang kayak gitu-gitu. Baik. Selebihnya udah oke Pak. Oh iya, Bu, mau tanya untuk yang ini kuliah yuk itu mungkin bisa ya niru kayak yang kelompok 1, kayak collab gitu sama Institut Asia. Boleh. Kuliah yuk collab sama Institut Asia. Nah, kalau mau Pak, Bapak kan tadi ini POV saya. Kalau mau Bapak nanti kan ada revisi tuh. Revisinya diiklanin, ini diiklanin Pak. Supaya Bapak tahu, oh bedanya tuh apa sih iklan kalau yang seperti pertama kali saya buat dan yang sudah direvisi gitu. Kalau memang yang lebih bagus ini nggak apa-apa. Tapi kalau menurut saya beberapa hal memang agak membingungkan aja sih Pak. Kayak diakui perusahaan besar, apa perusahaan besar itu, kayak bikin orang mikir gitu. Baik, Bu. Kalau yang ini memang mau tetap diiklankan dengan punya yang baru, jadi kita tes mana yang lebih bagus. Yang saya titip untuk hilangkan cuman logo-logonya Instagram, WhatsApp, sama Facebook itu aja Pak. Baik, Bu, terima kasih. Oke, dari kelompok 3 ada pertanyaan lagi? Aman, Bu. Oke, kalau aman, kita lanjut ke kelompok 4. Silahkan kelompok 4. Izin saya screen, Bu. Silahkan, Pak. Oke, wah ini udah langsung di set nih. Oke, silahkan, Pak. Oke, jadi ini masih draft, Bu. Kenapa? Karena kalau mau diterbitkan itu harus ngeset apa kemarin tuh uangnya itu loh Bu, rekening atau apa itu loh pembayarannya. Jadi Ya, harus betul. itu saya udah coba dan terpaksa nggak bisa lanjut untuk terbit karena memang belum tahu nih teman-teman nih mau gimana lewat flip atau bagaimana. Tapi intinya udah saya ya setting banyak lah, mungkin bisa sampai selesai ini tapi nggak terbitkan aja. Jadi di sini untuk nama kampanyenya adalah S1 kelas karyawan TI. Dari ini nyambung sama fanpage kami. Jadi fanpage kami itu adalah kemarin itu kuliah dan kerja bisa. Jadi sasaran kami adalah di sini adalah
mereka yang sudah bekerja apapun itu, baik di perusahaan maupun individu. Tapi mereka pengen meningkatkan karir, jadi nggak kemudian hanya bekerja aja cari duit, tapi juga mereka mungkin pengen meningkatkan karir di perusahaan itu, naik jabatan, atau mungkin juga tidak di perusahaan nih, contohnya endorse atau YouTuber dan sebagainya. Intinya ada di situ. Jadi saran kami adalah yang paling utama atau pokok adalah mereka yang sudah bekerja, tapi tidak meninggalkan pendidikannya. Mereka tetap pengen lanjut ke jenjang S1 itu. Tapi juga ada kayak apa namanya target yang mungkin bisa dibilang bukan target utama. Bisa juga nih mereka jadi ada yang lulusan SMA, ada target kita tapi bukan target utama. Yang utama adalah yang mereka bekerja. Ya, jadi ini ada kita untuk tujuan kampanye memang mengarah kebetulan sama kayaknya dengan kelompoknya Pak Ardi kalau nggak salah tadi, mengarah ke traffic gitu loh. Ya, jadi kita pengennya adalah apa namanya itu kayak like lah dan sebagainya, kemudian follow, jadi banyaklah terjadi trafficnya meningkat banyak gitu, intinya kita pengennya di traffic. Kemudian, nah ini masuk ke anggaran. Saya coba ngeset itu 1 bulan, Bu. Saya coba ngeset 1 bulan, saya setting 400 kemarin. Terus saya set jadwal tertentu, ternyata nggak nutut 400 itu. 400 sekian, 400 berapa? 460 berapa saya lupa. Akhirnya saya pukul aja 500 gitu loh. Ini tadi kebetulan kan Bu Sri tadi kan bilang bahwasannya nanti habis ini ada lagi apa-apa gitu ya. Jadi waduh ternyata ya maaf ini salah ini. Kayaknya saya harus membicarakan budget lagi dengan teman-teman karena kita sepakat satu kelompok, di kelompok 4 itu ada 7 orang, Bu. 7 orang itu kita sepakat iuran 100 ribuan. Kalau 100 ribuan terkumpul 700 ribu. Lah tersisa 200. Nanti kita di sini saya juga pakai apa namanya, Bu? Domain. Lah nanti domain hostingnya berapa? Jadi mungkin ini akan saya setting ulang sama teman-teman nanti bareng-bareng, entah jadi berapa. Yang jelas bisa mencukupi dalam 1 semester itu semua tercover. Kalau memang terpaksa harus naik anggaran, oke kita akan naikkan iurannya. Kan cuma sekali aja gitu. Ya. Gitu. Oke, jadi ini saya sama teman-teman enggak nyeting per hari, tapi langsung apa namanya berapa periode. Ini sementara saya setting 1 bulan dengan jadwal tertentu. Oke. Ya. Nah ini kebetulan juga tadi ada informasi dari Bu Sally bahwasanya kelas online enggak ada. Jadi saya punya 2 headset. Sama-sama untuk kelas karyawan. Headset pertama adalah kelas yang offline 1 minggu untuk karyawan apa yang bekerja itu. Di sini sekali lagi kami mengarahkan semuanya ke situs web kami. Jadi bukan kebetulan aja. Saya juga sama teman-teman juga gini. Ini boleh nggak ya kita bawa Asia? Jadi agak bingung juga waktu itu mau tanya sama Bu Sally kayaknya terus nggak jadi. Jadi kita sepakat jangan bawa apa namanya itu Asia secara frontal deh, mungkin takutnya nggak boleh gitu loh. Jadi ini kita setting ke alamat web kita sendiri. Jadi di sini, nah ini di mana ya jadwalnya itu? Jadwalnya ada Di atas, Pak. Ya ini untuk anggaran kami, jadi 1 bulan di atas ya, ada kok. Gini Pak, satu-satu dulu. Yang website tadi udah oke. Nah sekarang masalah jadwal. Bapak tinggal masukin misalnya oke, saya punya uang 300.000 satu kelompok atau 200.000. Nanti yang dikurangi tanggal berakhirnya aja, Pak. Ya. Jadi 1 minggu, jadi 2 minggu gitu. Kalau memang nggak bisa, diutik-utik itu aja, Pak. Ya, terima kasih. Mungkin memang begitu nanti rencananya. Terus tadi Sabtu saya tambahin Pak lagi, Pak. Tadi kan Sabtu Minggu saya sarankan untuk tidak. Jadi kalau bisa itu nanti diedit, Pak. Jangan sesuai jadwal ya, Pak. Ya, kebetulan saya lupa sih. Ya, semula kan kata saya setting 1 bulan, Bu Sally. Sehingga untuk di hari apa ya, Senin sampai Jumat, sampai Kamis kalau atau sampai Jumat, itu jam-jam yang jam berapa ya, 7 ke atas kalau nggak salah. Cuman di hari Sabtu saya setting sama Minggu, setting jam 10 pagi kalau nggak salah. Tapi nanti akan saya buang aja. Oke. Kemudian untuk lokasinya, kenapa saya memilih Jawa Timur ke timur, Jawa Timur ke arah timur? Karena kalau Jawa Timur ke arah barat, aduh kayaknya nanti percuma deh iklan saya. Kenapa?
di Solo sudah banyak universitas. Kedokteran aja, maaf ini, semoga saya enggak tahu saya benar atau salah. Universitas sekelas UB aja sama kan, sama kayak dokterannya di UNS. Jadi daripada buang-buang gitu loh. Sehingga kita fokus aja, kami fokus dari area Jawa Timur ke arah timur. Jadi Pulau Bali, NTT, NTB sama Papua. Jadi kita fokus di area situ. Untuk usia, jadi sama dengan teman-teman juga mungkin untuk usia 21 tahun sampai 50 tahun lah. Jadi kita kasih rank di situ karena tidak menutup kemungkinan orang di usia 40 tahun pun juga masih ada yang semangat pengen meroleh gelar S1. Kemudian jenis kelaminnya semuanya, baik laki maupun perempuan. Kemudian penargetan terperinci. Nah ini sudah saya setting, kami setting maksudnya minat. Jadi yang mereka minat di pekerjaan maupun pendidikan atau karir. Kemudian perusahaan swasta, brand ambassador dan sebagainya. Sudah ada di situ semuanya. Kemudian untuk platformnya kita di Instagram sama Facebook. Saya rasa sudah settingannya ada di sini semua. Jadi kami itu fokusnya ke Instagram, Facebook, sama web. Dah itu di 3 itu. Jadi di Instagram pun baik itu reel, baik itu story, semuanya. Pokoknya Instagram, Facebook, sama web. Jadi ini kurang lebihnya untuk yang informasi, untuk yang iklannya. Nah ini jadi kami sudah mengarahkannya ke halaman fanpage Facebook, kemudian sudah dihubungkan dengan akun Instagramnya. Mana ya webnya itu? Ini udah saya masukkan juga. Lupa letaknya di mana. Nah ini kebetulan memang belum punya, tapi itu memang rencana akan kami buat. Karena memang sekali lagi, maaf Bu Sally, kami juga memperhitungkan budget. Jadi nanti berapa sih ini domain hostingnya? Mungkin kita akan sewa ya sebulan atau 2 bulan aja lah, biar nggak terlalu bengkak biayanya. Jadi kuliahkerjabisa.com itu rencana kita pakai. Kemudian ini iklannya. Ini untuk adset satunya, jadi kelas offline Sabtu Minggu. Adset 2-nya adalah kelas online, nanti akan kami hapus karena memang ternyata tidak ada. Ya, ini kan saya duplikat, Bu. Jadi sama semuanya, tidak ada perbedaan sama sekali. Semuanya sama. Seperti ini contohnya. Kebetulan untuk gambar iklan ini, itu kami kan ambil contoh. Contoh dulu, coba sih kayak apa hasilnya. Kalau nggak dicoba, kita nggak akan pernah tahu. Pasti kan hanya bayangan aja. Ternyata tampilan di Facebook begini, di Instagram begini, intinya mereka beda-beda. Akan tetapi, ternyata di tiap-tiap itu bisa diganti, Bu. Saya ambil satu picture, ternyata enggak kemudian semuanya satu picture itu. Enggak ternyata. Oh, khusus di sini yang storiesnya Instagram tak ganti gambar yang ini. Oh, yang di Facebook yang ini tak ganti gambar yang ini. Ternyata bisa. Jadi saya bisa menggunakan banyak gambar di situ, menyesuaikan dengan bagaimana sih pola tampilannya. Itu sementara, tapi gambarnya maaf bukan buatan kami. Kita comot. Saya comot, saya potong atas sama bawahnya. Jadi itu aja sih, Bu, kira-kira. Oke, berarti nanti tinggal gambarnya dibuat sendiri ya Pak. Takutnya ya. Kalau iklan dimarahi orang yang buat gitu ya. Ya, Bu. Tapi ini bagus kok Pak, kuliah sambil kerja kenapa enggak? Kerja cari uang tapi kuliah juga jalan, itu juga bagus. Saran saya buat Bapak Ibu yang memang mungkin kalau di depan kamera bagus mungkin ya. Itu kan Bapak Ibu ini kan kuliah sambil kerja. Gimana kalau Bapak Ibu bikin video 15 detik, 20 detik, misalnya saya, Sally, dari Mentari Group, saya menjalani kuliah sambil kerja, ternyata fun, ternyata aplikatif, kayak gitu. Itu akan membuat orang lebih tertarik gitu Pak. Karena kan Bapak yang testimoni gitu. Ada manusianya, nah itu biasanya lebih menarik. Kalau mau lebih dari 1 orang lebih baik, jadi kayak sampai 10 detik digabung gitu. Nanti digabung di Canva aja Pak, masukin Canva semua, di-download jadi satu video. Itu bagus banget kalau ada teman-teman yang memang grupnya menarik. Tapi kalau misalkan mau kayak yang Bapak screenshot ini bagus banget Pak. Kayak dia tuh simple, cuman kalimat aja, tapi jelas gitu. Ya, Bu.
Jadi ini menurut saya bagus, tapi tinggal di-create lagi. Nah ini mungkin untuk pelajaran buat tim kelompok satunya Pak Ardi ya. Kalau kita lihat ini kuliah sambil kerja, warnanya biru lebih gelap. Memang kalau misalnya major, ini warna ini cocok dibanding warna yang baby blue gitu-gitu. Ini mungkin buat teman-teman juga yang lain. Oke, thank you banget Pak Sukandar, bagus sekali presentasinya. Tadi Pak Sukandar kelompok berapa? Kelompok 4. Kelompok 4. Terakhir kelompok 5. Silakan. Bagus Pak. Thank you. Halo, Terima kasih. selamat malam Bu Seli. Malam. Sudah sampai Pak? Sudah sebentar. Oke. Ini Bu Seli sebetulnya ini sih kita emang belum buat rencana kerjanya, cuma tadi saya sambil mendengarkan kelompok yang lain juga sambil merancang. Ini belum apa namanya, belum selesai, tapi ini saya coba buat presentasikan ya Bu ya. Boleh, silakan Pak. Oh ya, perkenalkan saya Ali dari grup 5. Nama bisnis kita yaitu Kuliah Mudah Aja. Kemudian dari tugas yang kemarin itu kita buat penamaan kampanye itu penerimaan mahasiswa baru Asia. Kemudian campaign objektifnya lebih ke traffic, kemudian bisnis goalnya meningkatkan kesadaran tentang Institut Asia, meningkatkan jumlah pendaftar target 5 calon mahasiswa, meningkatkan tingkat konversi pendaftaran juga. Kemudian dari pembagian tugas, kita sebenarnya sudah membagi tugas Bu, gitu kan, di kelompok, di grup 5 ini ada 7 orang, saya sebagai project manajernya, spesialis media sosialnya ada Pak Yeri dan Bu Reka, kemudian copywriternya di Pak Suryono dan Ibu Melinda, desainernya ada Ibu Nikma, kemudian software developernya nanti dengan Pak Afrizal, seperti itu. Jadi kita memang sudah membagi-bagi tugas ya buat 1 semester ke depan. Kemudian apa sih Kuliah Mudah Aja? Jadi Kuliah Mudah Aja ini secara singkat adalah organisasi yang menjadi ruang informasi terkini seputar dunia kampus yang saat ini sedang bekerja sama dengan Institut Asia Malang. Nah, kemudian ini adalah contoh dari fanpage kami, kemudian ini dari desainnya juga. Hari Minggu kemarin juga sudah mulai belajar ya Bu. Sebenarnya kita juga baru banget nih, maksudnya menggunakan apa namanya si AdSet ini kan, set iklan di Facebook ini. Nah, untuk budgeting digital advertising untuk 1 semester ini kita untuk Meta Ads-nya itu 200.000. Nah, ini nanti dibagi 7 orang, kemudian domain dan hostingnya kemarin juga kita sudah berdiskusi, sudah menentukan domain dan hosting yang akan dipilih, yaitu sekitar 400.000 per tahun gitu kan. Kemudian untuk iklannya sendiri, kemarin kita mau mulai beriklan itu di tanggal 6 ini ya, seperti yang di slide. Kemudian kemarin juga kita sudah coba untuk set target audiensnya gitu Bu, ternyata di Meta Ads ini sangat, kalau misalkan di ini lebih rinci, lebih detail lagi kan, itu bisa disesuaikan dengan ini kita gitu kan, yang apa yang mau kita setting gitu. Untuk umurnya kita mulai dari umur 22 sampai dengan 30. Kemudian di sini juga ada penargetan terperinci juga, mulai dari minat, perilaku, kemudian tingkat pendidikan, sekolah, bidang studi. Kemudian untuk lokasi ya, untuk lokasinya ini kita lebih difokuskan untuk di area kota-kota besar di Jawa Timur seperti itu Bu. Kita juga sudah setting untuk radius apa namanya jaraknya gitu ya. Kemudian ini Bu yang sudah kita buat untuk desain yang akan kita posting, baik itu di feed atau di story atau di banner halaman. Nah, seperti ini untuk, kalau dilihat tadi seperti yang kelompok 3 ya, kalau dari komposisi warnanya itu hampir mirip, saya lihat. Kemudian ini untuk captionnya, kita kuliah asik kekinian, selamat datang di jurusan Teknik Informatika, karena kita mau fokusin di satu prodi dulu ya, Teknik Informatika Institut Asia. Jadi bagian dari kami yang ikut petualangan teknologi yang tak terbatas. Daftar sekarang untuk memulai perjalananmu ke masa depan digital yang cerah. Udah itu dari kelompok 5. Boleh masuk ke tiap slide. Coba kita mulai dari atas dulu ya. Oke, ini udah oke. Boleh ke slide selanjutnya.
Oke, slide selanjutnya lagi. Ini keren banget nih ya. Ini mungkin buat info aja buat Bapak Ibu. Jadi memang kalau dalam digital marketing kita tuh butuh satu yang namanya project manager. Nah, saya suka banget nih. Kenapa? Karena dalam digital marketing itu kan platform yang digunakan akan banyak. Kalau kita lihat deh yang paling gampang sekarang, ada yang mikirin desainnya, ada yang mikirin upload di IG sama Facebooknya, belum iklannya, belum websitenya, dan lain-lain. Nah, biasanya project manager ini mengatur untuk semua itu berjalan secara bersamaan, jangan sampai crash, tapi terdeliver sesuai waktunya. Itu pekerjaan dari seorang project manager. Nah, biasanya perusahaan itu yang paling tidak punya itu project manager. Jadi nanti buat Bapak Ibu yang memang merunning digital marketing di perusahaan Bapak Ibu, boleh banget nih usul untuk ada ketua sukunya. Karena kalau misalkan ketua sukunya ini disambi apalagi lebih dari satu pekerjaan, justru checklist yang penting-penting itu bisa jadi kelewat. Karena seperti yang dilihat tadi ya, kayak advertising aja kan susah ya Bapak Ibu ya, ngeliatin interestnya, ngeliatin ininya, itu kan butuh waktu. Nah ini kalau misalnya dia merangkapnya banyak sekali, biasanya akan kesulitan di sisi waktu. Belum melakukan planningnya. Oke, bisa next. Ini juga oke. Silakan lagi next. Oke, ini juga udah oke. Desain nanti ya. Oke, anggaran, domain hosting. Pak, boleh tanya deh. Di kelas hari Rabu, domain dan hostingnya udah ada yang beli belum ya? Atau belum masuk? Kayaknya kita belum sih Bu, belum kita masih justru nunggu instruksi kita kapan nih udah bisa beli domain dan hostingnya gitu kan. Terus di kelas 11 sekarang lagi belajar apa Pak di hari Rabu Pak? Kebetulan saya hari Rabu kemarin nggak masuk Bu. Mungkin ada teman-teman yang boleh share waktu hari Rabu kemarin. Maaf. Oh iya, karena hari Rabu kemarin kan ini. Kalau hari Rabu kemarinnya lagi Pak. Hari Rabu kemarinnya lagi kita belajar buat HTML gitu, landing page yang kayak gitu sih Bu, dari JavaScript yang HTML. Berarti dari kelas sebelah belum beli domain ya? Iya, betul. Oke. Berarti masih JavaScript, belum masuk ke WordPress ya? Iya, betul. Itu sebetulnya pada pertemuan pertama itu ada info dari dosen pengajarnya bahwasanya nanti di minggu depannya itu kita akan bermain-main desain itu ya, kayak mendesain si websitenya itu sih Bu. Oke. Cuma memang saya nggak masuk ya, belum review juga sih untuk yang kemarin, materi yang kemarin. Ya, kemarin lagi ya takbiran semuanya izin saya lihat ya. Betul Bu. Oke, Meta Ads 200.000 ini oke, domain hosting ya ini per tahun. Oke, boleh dilanjutkan. Next. Nah, kalau kita bilang ya Bapak Ibu ya, ini ada penargetan terperinci, boleh ke atas. Nah, boleh di slideshow aja Pak, biar kelihatannya gede gitu, bisa lihat. Oh iya, boleh. Ya, itu ada slideshow, yes. Yep. Nah, penargetan terperinci ini bagus Bapak Ibu. Kita harus pakai, cuman nggak boleh banyak-banyak. Semakin banyak kita pakai, Facebooknya semakin bingung. Jadi kalau bisa 4 atau 5 itu maksimum. Karena gini, Bapak Ibu udah minta mereka filter by daerah gitu ya. Terus difilter lagi by usia, terus difilter lagi by penargetan. Nah ini kan sebenarnya semakin kerucut itu semakin bagus. Tapi kalau kita masih di awal, alangkah lebih baiknya kita agak lebih general dulu. Karena kalau enggak, takutnya jatuh iklan kita juga akan lebih mahal. Karena kadang-kadang itu ada tumpang tindih di situ. Itu sih. Ya, baik Bu. Oke, boleh next Pak. Iya, ini lokasi-lokasi yang udah dipilih, oke. Terus next. Nah ini tadi ya Pak ya, ini mungkin boleh didiskusikan mana yang paling penting buat kita. Karena kalau enggak akan crash-nya terlalu banyak gitu sih Pak. Malah jadi nggak efektif. Ini idealnya Bu, saya mau tanya Bu, idealnya kalau misalkan untuk yang penargetan terperinci ini kan kata Ibu Sally tadi info bahwasanya kita yang buat general dulu aja. Sebenarnya kan untuk penargetan terperinci ini bagus. Cuma ada idealnya nggak sih, misalnya kayak untuk minat kita ini kan banyak banget ya Bu. Mungkin kan kita bisa dikerucutkan kembali di diskusinya mau pakai yang mana gitu. Itu ada apa namanya?
ukuran idealnya nggak sih Bu? Misalnya kayak untuk kita menargetkan terperinci dalam minat, misalnya kayak gitu. Itu nggak boleh lebih dari berapa gitu kan. Kalau ini kan kita banyak banget nih. Gitu. Iya, sebenarnya waktu itu saya pernah diskusi sama tim dari Facebook. Mereka tuh cuma minta 4 sampai 5, Pak. Itu secara keseluruhan. Jadi kalau mau minatnya bisa kayak pakai 2 atau 3, mungkin perilaku kalau memang nggak penting-penting banget bisa dihilangin karena diganti minat tadi. Tingkat pendidikan mungkin itu kan penting ya. Jadi supaya dia mau S1, tingkat pendidikannya dijadiin lulusan SMA juga boleh. Sekolah atau university ini maksudnya Bapak kalau misalnya sekolahnya dia udah di UM, berarti kan dia nggak butuh kita. Nah itu mungkin bisa dihilangin. Bidang studi juga misalnya udah ada di ITS, ya mungkin mereka udah mahasiswa ITS, jadi buat apa kita kayak ngiklan ke mereka gitu kan. Itu mungkin bisa dihilangin. Tapi Ya, kalau misalnya interestnya bisa ITS itu nggak apa-apa. Karena kalau interest itu kan berarti dia tertarik, bukan lagi di sana. Tapi kalau udah bidang studinya di ITS itu berarti dia sudah lagi di ITS gitu Pak. Baik. Terus industri, nah kalau industri ini bebas sih. Jadi kalau mau nanti masuk ke minat tingkat pendidikan itu menurut saya kalau dalam sekarang yang di bikin interestnya ini udah lebih dari cukup sih Pak. Iya baik Bu, bisa kita di set ulang. Boleh next. Nih, desain. Oke. Menurut saya ini udah oke banget sih. Strukturnya udah enak, desainnya major. Sorry. Ini udah enak sih, saya nggak bisa memfeedback lebih baik daripada ini. Jadi ini udah oke Pak. Berarti udah boleh langsung tayang ya Bu iklannya? Udah langsung tayang ini, bagus. Terima kasih Bu. Next-nya Pak. Oke, ini juga tadi captionnya sangat kreatif, bagus. Oke, thank you. Kelompok 5, good job. Ya, terima kasih Bu. Oke, 1 jam lebih kita. Sekarang saya akan masuk ke materi sekarang ya. Oke, materi saya tidak banyak, cuman ada kendala dari materi saya hari ini karena ternyata Bapak Ibu belum beli domain. Belum belajar WordPress, itu agak sedikit berkendala dalam materi saya. Saya kira pelajaran saya selesai itu Bapak Ibu udah masuk sedikit-sedikit ke WordPress. Ternyata masih belum. Oke. Nah, kita akan belajar apa itu metapixel. Jadi tadi kan sebenarnya kenapa kok belum belajar WordPress itu agak sedikit menjadi kendala. Yang pertama, call to action, karena Bapak Ibu jadi belum bisa bikin formnya. Saya nggak tahu, mungkin Pak Yafi lagi di sini, lagi di Zoom ini juga kebetulan ikut karena akan bantu jelasin. Mungkin di switch Pak minggu depan belajar landing page dulu, baru masuk ke Google Ads supaya Facebooknya juga nggak kegantung gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya metapix landing page-nya sudah jadi sebelum iklan itu better, lebih baik. Tapi kalau nggak bisa jadi, saya akan mengajarkan hanya teorinya saja. Pak Yafi juga akan mengajarkan hanya teorinya saja. Prakteknya misalkan Bapak Ibu mau save budget di belakang sedikit nggak apa-apa. Cuma menurut saya nggak perlu ditunda untuk advertisingnya. Kita bisa pakai cara lain supaya Bapak Ibu PR-nya nggak terlalu banyak. Karena nanti bisa pakai Google Ads juga kan. Anyway. Oke, apa sih metapixel itu? Jadi kalau kita bilang di awal kegiatan kita melakukan digital marketing itu adalah membuat traffic, betul ya? Membuat orang sebanyak-banyaknya datang ke bisnis kita. Dalam hal ini, dalam contoh saya itu ke dalam website kita. Jadi gimana kita minta orang itu traffic ini masuk ke website kita. Dan website kita bisa kita konekkan pixelnya kepada Facebook, pada Meta. Nah, gunanya apa? Guna dari Facebook atau metapixel ini adalah mengcapture jejak digital Bapak Ibu. Jadi orang yang nonton
post landing page saya atau orang yang ngisi form yang saya buat itu secara jejak digital itu tercapture, sehingga kita bisa mengambil data dari hal tersebut. Contoh, misalkan kita melakukan conversion, nanti di ads kita di platform kita itu kelihatan Bapak Ibu. Jadi berapa orang nih yang ngisi form, berapa orang nih yang kalau dalam halnya produk kayak gini check out gitu ya. Jadi itu bisa kelihatan. Itu dengan apa? Dengan menggunakan Facebook Pixel atau Meta Pixel. Nah, sampai sini sebenarnya saya akan mau minta tolong Pak Yafi untuk menjelaskan gimana caranya memakai Meta Pixel. Tapi saya balik aja. Ini nanti ada di slide terakhir. Oke? Jadi saya menjelaskan teorinya dulu. Jadi secara teori itu kita butuh jejak digital orang, cara capture jejak digital mereka itu harus masuk ke platform kita dulu. Apakah itu Instagram, Facebook, atau di sini landing page kita. Karena formnya maunya masuk ke form website kita. Nah, nanti dalam website kita ini barulah kita iklankan. Jadi iklan masuk ke formnya capture the data gitu. Kayak ini nanti ya. Oke. Nah, kita akan belajar ini Bapak Ibu. Kenapa sih kok butuh Meta Pixel? Kenapa sih kok butuh broad targeting yang targetingnya lebih luas? Kenapa sih nanti targeting itu harus dikerucutkan? Karena ini. Jadi ketika kita melakukan prospecting, kita kan belum tahu siapa aja yang tertarik sama bisnis kita, sama komunitas yang Bapak Ibu pakai. Halo Asia, jadi art designer, dan lain-lain. Kan kita belum tahu, betul ya? Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita akan melakukan iklan itu broad targeting. Broad targeting itu kayak apa Bu Sally? Yang tadi Bapak Ibu pakai itu loh, usia sekian, jenis kelaminnya sekian, interestnya sekian, itu broad targeting. Targetingnya belum jelas, masih super scramble kita bilang ya. Pokok semua orang dengan usia sekian dapat iklan kita. Semua orang yang interestnya ini dapat iklan kita. Paham? Nah, dari situ biasanya kita dapat misalnya ada 10.000 orang yang lihat iklan kita. Nah, 10.000 orang itu adalah prospek kita ke depannya. Karena nanti dari cold market yang masih dingin, data yang masih dingin, itu kita harus ubah menjadi ke step selanjutnya, yaitu warm market. Nah, di warm market ini kita bisa melakukan yang namanya retargeting. Jadi orang-orang ini orang-orang yang sudah visit platform kita. Orang-orang yang mungkin udah follow kita. Orang-orang yang mungkin udah lihat ads kita 50%. Contoh, kalau Bapak Ibu nge-ads 1 menit 60 detik gitu ya, orang ini udah pernah nonton 30 detik. Jadi buat orang-orang di retargeting, ini iklan kita udah bukan memperkenalkan siapa kita, tapi lebih spesifik lagi Bapak Ibu. Iklan kita bisa jadi langsung ngomong nih, check out sekarang, atau ngomong daftar sekarang juga, atau ngomong diskon 1 juta khusus hari ini, diskon formulir pendaftaran, contoh ya, memang udah lebih tersegmen lagi. Kenapa? Karena harapannya orang-orang ini udah pernah lihat iklan kita yang sebelumnya. Yang tadi bilang, oh kita punya jurusan DKV, oh kita sambil kerja bisa, gitu. Jadi harapannya mereka udah nonton itu, setelah mereka nonton itu kita bikin iklan lagi yang lebih spesifik untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin banyak ditanyakan setelah orang tahu dan tertarik sama Institut Asia atau sama komunitas yang Bapak Ibu buat. Dari warm market ini tentu nanti kita dapat data tuh ya. Ada orang yang ngisi form nih, ada 100 orang itu masuk warm market. Misalnya ini 100 orang yang isi data. Ini dalam hal service ya. Lalu nanti dari 100 orang ini harus dihubungi nih satu-satu. Dapatlah kita ke 20 orang. Ini hot market nih, kayaknya udah mau beli, mau daftar tapi belum bayar. Atau ini 20 orang yang sudah bayar form pendaftaran tapi belum daftar ulang. Itu hot market.
Jadi di hot market ini kita treatmentnya harus lebih lagi. Kita telepon satu-satu, kita jelaskan produk kita apa, sampai mereka bayar DP-nya, bayar uang pangkal sekolah. Itu barulah dikatakan bahwa digital marketing yang Bapak Ibu lakukan sudah bagus. Oke, contoh, untuk mengiklankan Institut Asia, saya butuh 10 juta. Ini contoh ya Bapak Ibu ya. Dari uang saya 10 juta ini, saya dapat 1000 data. Oke? Nah, dapat 1000 data, dari 1000 data ini yang daftar, hot marketnya ada 550%-nya. Itu hot. Kayaknya udah bakal daftar nih, gitu. Tapi belum DP. Kenapa belum DP? Mungkin masih nunggu pengumuman dari perguruan tinggi negeri. Betul ya? Kalau diterima ya udah nggak usah di Asia lah, aku udah diterima di UB gitu. Atau mungkin dia dapat beasiswa, jadi ya udah nggak usah di Asia gitu. Nah dari 500 data ini, ternyata saya dapat 200 yang benar-benar daftar ulang. Dari 500 ini ternyata ada benar-benar yang daftar itu 100 orang. Nah sekarang secara digital marketing, 10 juta dibagi 100, berarti untuk mendapatkan satu orang kita butuh 100.000. Benar? Pertanyaannya, 100.000 murah atau mahal? Boleh diketik di bawah. Boleh diketik di bawah. Dengan uang 10 juta saya dapat 100 mahasiswa. Itu murah apa mahal Bapak Ibu? Murah, 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 murah. Standar, murah. Oke. Banyak yang bilang murah. Nah pertanyaannya, ini kalau produk kita S1. Kalau produk kita Indomie, gimana? Indomie nih, harga Indominya 2.000, murah atau mahal? Jadi mahal ya, kalau kita tergantung. Jadi murah atau mahal yang menentukan adalah Bapak Ibu. Murah atau mahal yang menentukan adalah industrinya. Nah, Bu Sally, kalau misalnya produk saya Indomie nih, saya habis uang 100 juta, ada 100 orang yang beli, kan mahal Bu, betul ya? Karena satu orang saya mengeluarkan uang 100.000. 100 orang saya mengeluarkan 100.000. Mahal banget Bu. Nah Bapak Ibu, kalau produknya Bapak Ibu itu adalah customer goods, kayak Indomie, kayak mie sedap atau sabun, itu kita nggak boleh ukur dari berapa harga produknya. Karena kalau enggak kemahalan, betul ya? Karena produknya 2.000 kok, ngitung 100.000 ya mahal dong. Nah terus gimana Bapak Ibu cara ngitung ngitung itu? Oke, saya tahu saya mendapatkan 100 orang ini dengan budget 100.000. Saya mendapatkan Bu Sally untuk beli suatu Indomie, makanan Indomie saya itu 100.000. Bapak Ibu harus ngitung adalah customer lifetime value. Customer lifetime value. Ini ada di pelajaran marketing ya. Bukan di digital marketing. Customer lifetime value. Nanti dicari sendiri. Buat Bapak Ibu yang pembelajar, boleh. Jadi customer lifetime value kita harus hitung. Dengan Bu Sally tahu iklan saya dan beli saya 1 kali, kira-kira dalam 1 bulan dia akan membawa omset ke saya berapa. Dalam 1 tahun dia membawa omset ke saya berapa. Paham? Jadi kalau saya lihat iklan Indomie, kira-kira dalam seminggu saya makan Indomie berapa bungkus? Saya saja dan keluarga saya. Oke? Oh ternyata satu bulan Bu Sally habis 1 dos Indomie. 1 tahun habis 12 dos. 100.000 jadi mahal atau murah? Tergantung Bapak Ibu sekarang. 1 tahun habis 12 dos. Kalau 1 Indomie itu adalah 100.000, 12 dos berarti adalah 112.000. Itu berarti cost yang harus kita keluarkan untuk 1 orang Sally. Karena ketika kita udah mendapatkan hati Sally selama setahun, dia bisa jadi menjadi pelanggan kita selama 20 tahun ke depan. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi kalau Bapak Ibu produknya adalah customer goods, itu nggak boleh ngitung, Bu saya dapat uang 10 juta, kok saya nggak dapat omset 10 juta, itu nggak boleh. Haram hukumnya. Tapi boleh ketika Bapak Ibu menghitungnya adalah, oke lah,
saya habis 10 juta ini dalam 1 tahun, saya dapat berapa ratus orang yang lihat saya dapat berapa orang yang lihat saya. Jadi aware akan funneling dalam marketing itu penting Bapak Ibu. Kalau enggak Bapak Ibu akan dituntut nih, Pak Ardi, kemarin ngiklan habis 10 juta, omset kita bulan ini yang dari online cuma 5 juta. Gimana nih Pak, boncos namanya, gitu kan? Kalau atasan kita meminta pertanggungjawaban seperti itu. Padahal yang kita perlu tahu adalah kita bikin report yang bagus Bapak Ibu. Jadi kita tahu nih 10 juta ini habis buat apa. Secara brand ada berapa orang yang lihat kita. Secara walaupun brand awareness itu susah dihitung ya Bapak Ibu ya, itu harus ada lembaga tuh yang hitung apakah secara brand Indomie itu diingat apa enggak, Aqua itu top of mind apa enggak. Nah itu beda lagi. Jadi dalam iklan pun kita harus ngitung iklan yang kita keluarkan ini cost-nya untuk apa. Apakah untuk brand awareness, membuat orang ingat terus sama produk kita, atau memang untuk conversion. Karena kadang-kadang bisa jadi Pak Ardi iklan Indomie sekarang itu belinya nggak langsung waktu lihat iklan, tapi belinya di Indomaret. Paham ya Bapak Ibu ya? Belinya di Indomaret. Nah, kalau Bapak Ibu mau ngitung bener-bener ini kayak apa flow-nya, itu paling gampang ketika produknya Bapak Ibu itu tidak dijual di tempat lain kecuali di websitenya Bapak Ibu. Itu akan lebih mudah karena kelihatan, betul ya? Tapi kalau produknya di Indomaret ada, di toko kelontong ada, bisa jadi iklan yang Bapak Ibu iklankan itu orang nggak langsung beli, tapi ngelihat di toko-toko kelontong dulu. Itu. Jadi kita harus paham dulu prospectingnya. Kita next. Nah, ini yang saya bilang tadi. Jadi ini adalah contoh retargeting. Ketika tadi Pak Sukandar misalnya dalam grupnya mau bikin video testimoni gitu ya, kita bisa minta ke Facebook nantinya, misalnya saya iklan testimoni 100.000 nih, dari uang 100.000 ini saya dapat orang yang nonton ada 10.000 orang gitu ya. Nah itu kita bisa minta nih ke Facebook, Facebook aku mau dong data orang yang 50% lihat video saya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu bikin iklan 60 detik yang lihat 30 detik itu ada 50.000 orang, Facebook akan ngumpulin 50.000 orang itu. Paham ya? Ini namanya retargeting. Yang paling gampang dari video, karena itu iklan boleh banget kalau bisa pakai iklan video. Karena lebih gampang ngambil marketnya. Karena kalau dia udah 1 menit iklan, nonton sampai 30 detik, berarti kan tertarik ya Bapak Ibu ya? Karena kita 5 detik, bayangin Bapak Ibu nonton YouTube. Ada iklan 5 detik itu tombolnya masih off, dipencet-pencet kayak nggak sabar gitu loh. Kayak tek, kok nggak keluar-keluar nih, ayo skip. Itu 5 detik. Jadi kalau sampai ada orang nonton 30 detik, berarti orang itu interest banget sama bisnis kita. Ya paham ya di sini ya. Ini contoh retargeting yang pertama. Nah contoh retargeting yang kedua, nah ini pixel. Jadi kalau Bapak Ibu nanti udah ngonekin pixel atau landing page-nya Bapak Ibu bisa bikin yang namanya event. Di sini saya coba bikin nih, Lador Indonesia tanggal 26 bulan 6 2023, saya pakai event orang yang masuk ke website saya dan mencet menu add to cart. Jadi masukin ke keranjang belanjaan selama 30 hari terakhir. Jadi jelas iklan kita nanti menyasar kepada orang yang masuk add to cart selama X hari, misalnya 30 atau 60 hari terakhir. Berarti kalau udah masuk add to cart kan orang udah tertarik banget ya Bapak Ibu ya, cuma belum dibeli gitu. Jadi kita harus yakinkan mereka lagi dengan apa? Dengan cara beriklan dengan mungkin copywriting yang sesuai nih gitu. Jangan dibiarkan dong iklan di keranjang barang di keranjang, yuk check out aja misal. Dan di sini kita juga bisa minta ke Facebook, saya mau exclude-kan orang yang sudah check out. Jadi saya mau orang yang sudah add to cart, tapi saya nggak mau orang yang sudah check out. Karena saya mau kasih diskon, nanti orang yang check out marah. Baru check out kok, aku kemarin nggak dapat kode promo, sekarang ada kode promo, marah ya. Nah itu kita bisa minta ke Facebook. Ini namanya retargeting. Retargeting ini bisa dilakukan ketika Bapak Ibu sudah melakukan prospecting, sudah melakukan iklan
pakai traffic misalnya, pakai awareness misalnya, video view misalnya, call to action-nya apa? Masuk ke website kita. Jadi nanti Bapak Ibu, eventnya apa? Orang yang klik daftar sekarang, itu eventnya. Atau orang apa? Orang yang sudah submit daftar, udah isi form, itu eventnya. Paham di sini? Jadi nanti eventnya Bapak Ibu yang menentukan. Secara teknis saya akan dibantu oleh Pak Yafi. Oke, kita next dulu. Nah, ini lebih ke wrap up saya ya. Tadi tips-tips ya. Jadi ini tips lagi Bapak Ibu. Dalam beriklan, untuk conversion atau leads, nanti misalnya Pak Ardi dan tim, udah kelamaan lah, aku nggak mau nunggu landing page, aku mau langsung masuk ke leads. Oke? Itu kan biasanya iklannya mahal. Nah, kita bisa kasih maksimum. Nah, di sini performance goal-nya maximus number conversion. Jadi ini jelas ya, conversion ya. Kita pakai data apa nih? Oh, kita mau pakai data pixel kita di website kita. Kita kepengen conversion-nya adalah orang yang check out. Nah, saya mau hanya membatasi Facebook untuk orang yang check out ini cost saya 2.000. Jadi kalau lebih dari 2.000 saya nggak mau. Karena kalau nggak Bapak Ibu kontrol budgetnya, itu kadang-kadang per check out bisa 80.000, 90.000. Paham ya? Karena itu kita membatasi. Kalau kita coba 3 hari nggak ada hasilnya, kita naikkan jadi 2.500. Kalau nggak ada hasilnya jadi 5.000. Asalkan Bapak Ibu sadar, nggak langsung 80.000. Gitu. Jadi kita boleh utik-utik. Dan di sini Bapak Ibu bisa atribut settingnya itu di 7D klik. Kenapa 7D klik? Sebenarnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu cuma iklan 2 hari, itu kemungkinan kecil atau kemungkinan besar hasilnya kecil gitu. Kenapa? Karena di Facebook itu ada beberapa metode atau beberapa fase. Beberapa fase itu ada namanya learning. Jadi hari pertama iklan itu di go, submit, sampai hari ke-5 dan 7, itu mereka masih learning Bapak Ibu. Apalagi kalau itu conversion. Kalau lead generation, kalau sales, itu biasanya learning. Learning ini akan selesai, learning phase itu akan lewat ketika 7 hari atau Bapak Ibu dapat 50 leads. Jadi ada 50 orang yang ngeklik iklan Bapak Ibu. Itu biasanya fase learningnya lewat. Tapi kalau ada tulisannya learning limited, ini harus Bapak Ibu evaluasi. Apa nih yang dievaluasi? Audience. Nah, biasanya audiensnya terlalu kecil. Targetingnya terlalu banyak, retargetingnya belum ada datanya, itu terlalu kecil ya. Jadi audiensnya terlalu kecil. Itu yang pertama. Terus yang kedua, budgetnya dilihat. Jangan-jangan budgetnya terlalu kecil. Karena kalau pakai conversion, budget Bapak Ibu 15.000 per hari, itu kemungkinan sangat kecil bisa jalan. Oke? Kalau conversion. Nah, iklan Bapak Ibu dikatakan bagus atau tidak itu ketika sudah ada tombol yang namanya aktif. Jadi delivery-nya tuh aktif, itu biasanya iklannya sudah bagus. Bukan berarti murah ya, tapi sudah lolos QC, itu aktif. Kalau learning pembelajaran, learning limited berarti udah selama 5 hari, nggak ada yang suka sama iklannya Bapak Ibu, jadi harus diganti iklannya, diganti audiensnya, diganti segala macamnya gitu ya, untuk bisa ngelewatin pace learningnya. Jadi ada beberapa, pace learning itu bisa jadi karena iklannya kurang bagus, gambarnya kurang bagus, atau copywritingnya kurang, bisa jadi karena audiensnya terlalu kecil, bisa jadi budgetnya terlalu kecil. Oke? Jadi ada banyak faktor. Kita harus belajar, harus improve. Jadi nggak boleh ketika iklan terus ditinggal gitu. Itu nggak boleh. Harus dilihatin tiap hari. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada pertanyaan sampai sini? Apapun? Permisi Bu Sally, mohon maaf mau tanya. Boleh, silakan Pak.
Untuk yang learning itu nanti apa ada reportnya ya Bu? Maksudnya mungkin ada keterangan di bagian ininya yang kurang gitu. Facebook selalu tidak pernah memberi kita alasan. Karena mereka nggak butuh uang kecil kita, Pak. Bapak iklan 100 juta per bulan, tetap aja itu uang kecil buat mereka. Paham ya? Jadi Facebook nggak akan pernah ngasih kita alasan. Jadi kita harus tebak-tebak berhadiah. Cuman Facebook nanti akan refer ke Facebook akan refer ke artikel biasanya, tapi artikelnya akan sangat nggak jelas. Jadi kita harus benar-benar kayak nyoba-nyoba sih, Pak. Saya Berarti pernah. meraba sendiri ya Bu ya? Iya. Contoh nih Pak, ini kan ada ad set error. Nah, itu sebenarnya kalau error yang kita klik view ad sets. Nah, ini delivery error. Nah, delivery error itu kita bisa ini lagi. Nah, ini disuruh edit. Jadi dia kayak ngasih tahu sih Pak sebenarnya. Cuman kadang-kadang juga enggak jelas ngasih taunya. Jadi kita harus belajar sendiri nih apa yang kira-kira kurang bagus. Nah, itu bisa dicek dari mana? Sebenarnya bisa dicek dari ini nih, contoh ya. Misalnya campaign Mami and Me ini. Post engagement 200. Nah, Mami and Me ini kita bisa lihat tadi kita udah centang ya. Mami and Me. Nah, ini bisa kelihatan nih. Lokasi mana? Bentar, kok ini ada yang kecentang lagi nih. Sorry. Oke. Ini saya centang Mami and Me. Nah, di sini udah kelihatan. Nah, ini kelihatan nih Bapak Ibu. Nah, kita bisa lihat kayak di secara delivery-nya gimana, secara age-nya gimana. Ini bisa kelihatan. Oh, ternyata di usia 55 sampai 64 misalnya nggak efektif. Oh, yang paling efektif usia 25 sampai 35 nih ada 300 result. Ya udah, usia 35 sampai ke atas di-off-in aja, Pak. Biar di-push ke usia tersebut. Jadi kita bisa kayak gitu. Atau misalnya lokasi. Ini kebetulan bazar, jadi lokasinya harusnya dia kecil. Region. Nah, ini kebetulan regionnya cuma Jakarta ada ini. Jakarta sama Banten. Oh, Bantennya kecil ya udah di-off-in aja. Jadi kita punya uang iklan, spending iklan kita itu juga akan lebih gede. Gitu sih. Jadi main-main di situ. Kadang-kadang itu bisa karena iklan kita jelek, Pak. Maksudnya ini. Nah, oke ini. Bisa jadi karena ini loh, desain kita jelek. Itu sangat memungkinkan. Atau copywriting kita jelek. Itu memungkinkan sekali. Jadi banyak banget. Oke, ada lagi pertanyaan? Malam Bu Seli. Malam. Mau tanya Bu, jadi kan kemarin kita sempat setting itu iklan. Nah, cuman ini saya cari tombol call to action-nya kok nggak muncul, itu kenapa ya Bu ya? Boleh share screen mungkin Bu? Oke, boleh. Objektifnya apa ya Bu? Sudah muncul? Muncul. Oke. Ke atas sedikit. Ke atas. Oke. Ke bawah Bu. Ini call to action-nya apa ya Bu? Kok call to action apa objektifnya? Maksudnya traffic atau apa gitu ta? Iya, betul. Traffic atau apa Bu? Tujuan Ini. kampanye. Oh, awareness. Awareness biasanya nggak ada call to action. Karena awareness kan kepengennya mereka cuma ngelihat doang. Jadi bisa diganti Bu. Oke, kalau semisal ini kita berarti semisal kalau saya maunya itu ada call to action-nya, itu kan tinggal kita rubah gitu kan ya Bu ya. Cuman tadi itu saya mau coba rubah, jadinya settingan yang udah ada ini bakalan hilang gitu ya Bu ya. Betul, hilang semua. Oh. Dari awal sampai akhir hilang Bu. Berarti karena ini ya Bu ya. Tapi boleh ke ads lagi nggak Bu? Sebenarnya dia call to action-nya ada kok, cuma tidak di-push untuk call to action. Ke ads dong Bu. Oh, ads, sorry. Ke paling bawah terus ke bawah lagi.
ke bawah lagi, ke bawah terus oh bukan parameter, ke atas Bu, ke atas, heeh. Ini loh tambahkan destinasi ini loh Bu. Oke. Nggak boleh pakai instant experience. Boleh Bu hapus aja aset yang disesuaikan. Ini ya? Nah, ke bawah. Nah ini, ke bawah Bu. Nah ini baru ada Bu. Oh, Sesuai pattern. oke. Ada ads-nya, ada sesuatu yang Ibu centang, tapi itu nggak Oh, boleh kalau Bapak Ibu mau ngasih CTA. oh, Cuman di sini saya ngasih info aja ke Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pakai awareness, itu CTA-nya nggak akan ada reportnya. Bahkan nggak akan ada orang yang menghubungi. Itu ekstrimnya. Kalau pakai awareness. Karena memang pakai benar-benar awareness. cuma Cuman disuruh lihat buat. doang. Oke. Tapi kalau dikasih lebih baik kan gitu ya Bu ya. Iya. Oh, Oke. oke, Ada itu aja Bu. pertanyaan lain dari Terima kasih kelompok lain? Bu Sally. Sama-sama. Siapapun boleh tanya. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akan lanjut ke pixel tadi ya Bapak Ibu ya. Karena ini direkam, jadi nanti pixelnya Pak Yavi akan kasih tutorial ke Bapak Ibu. Pixel, nanti dilihat lagi untuk ngeset pixel kalau Bapak Ibu sudah udah buat websitenya. Pak Yavi mau saya bantu share screen atau share screen sendiri? Bantu share screen nggak apa-apa. Oke. Oke, jadi sebenarnya mungkin untuk pembahasan kali ini lebih ke teori aja ya. Jadi di sini untuk slide-nya cuman ada satu sama ada dua link. Yang pertama link untuk install atau setup Metapixel-nya. Kemudian yang link kedua itu ada standar event. Tadi kan Bu Sally sempat cerita ada add to cart, ada apa. Nah itu Facebook sudah ada standar event-nya. Oke, jadi yang pertama itu setup Metapixel. Ini link untuk dokumentasi resminya dari Meta ya. Jadi sebenarnya kalau dibaca scroll ke bawah, jadi sebenarnya setup Metapixel ini ada tiga cara. Ada tiga cara. Jadi yang pertama setup manual, di mana kayak kita setup sendiri, kita masukkan codingnya sendiri. Yang kedua ada pakai partner. Kemudian ada ya pakai partner integration. Ini biasanya untuk website-website yang dia udah pakai template. Jadi kalau misalnya ibu bapak sekalian pakai buat websitenya itu pakai WordPress, maka partner integration dari WordPress-nya itu udah ada. Atau mungkin bikin website pakai Shopify dan lain sebagainya itu biasanya mereka udah ada. Terus yang terakhir itu ada email instruction. Ini sebenarnya lebih ke apa namanya memberikan instruksi. Jadi kayak misalnya Bapak Ibu bikin websitenya itu dari pihak ketiga. Jadi Bapak Ibu tidak memegang coding sama sekali. Jadi ada opsi untuk email. Jadi nanti di email itu akan ada detail cara pasangnya dan juga ID apa istilahnya ya, kayak ID pixelnya yang untuk menghubungkan seperti itu. Jadi memang untuk setup Metapixel ini lebih teknis ya, coding banget. Kalau Bapak Ibu kemarin nyatanya belajar HTML dan JavaScript, maka dari setup pixel ini itu memang lebih banyak ke JavaScript seperti itu. Oke, boleh ke bawah. Ya udah. Boleh ke bawah, saya pengen baca setup event. Oh ya udah selesai. Kemudian lanjut ke standar event. Jadi untuk standar event ini Facebook udah punya beberapa. Nah ini ada contohnya. Ada add payment info. Ini biasanya digunakan ketika misalnya mau ke checkout. Jadi memang standar event dari Meta ini lebih mengarah ke e-commerce. Jadi lebih banyak ke e-commerce. Jadi misalnya itu
Ada standard event untuk add to cart, ada standard event untuk add to wishlist, seperti itu. Kemudian ada complete registration dan lain-lain. Kalau saran saya untuk apa namanya landing page atau mungkin untuk menghubungi apa namanya untuk WhatsApp, misalnya CTA-nya misalnya ada Bapak Ibu bikin sebuah landing page, kemudian ada button untuk kontak ke WhatsApp, itu sebenarnya bisa pakai itu track kontak, yaitu telepon, SMS, email, chat order, bla bla bla. Itu bisa pakai itu, atau mungkin ke lead itu juga boleh. Lead itu submit information by customer, jadi biasanya digunakan kalau misalnya customer udah ngisi form. Jadi misalnya Bapak Ibu di landing page-nya ada form, bisa masukin ini untuk track lead-nya. Seperti itu. Kemudian ada purchase, schedule, kalau misalnya ada appointment, ada search, ada trial, ada submit application, dan lain sebagainya. Nah, di luar ini, misalnya Bapak Ibu punya sebuah event sendiri, misalnya saya mau ada satu button lagi, saya di landing page mungkin ada satu button yang track eventnya di luar ini itu ada, tapi mungkin lebih teknis lagi, itu ada namanya custom event. Seperti itu. Nah, ini untuk pertemuan kali ini sebatas pengenalan aja, mungkin nanti akan lebih lengkapnya di pertemuan saya selanjutnya. Itu sih. Sejauh ini untuk Metapixel ada pertanyaan kah, Bapak Ibu? Oke, kalau nggak ada, terima kasih Pak Yafi. Karena ini teknis banget, mending kalau udah ada landing page-nya nanti baru nyoba ya. Ini aku coba bantu summary dari tadi, katanya Pak Yafi apa. Jadi Bapak Ibu, yang tadi partner integration, kalau Bapak Ibu pakai WordPress itu biasanya gampang banget tuh. Udah tinggal nge-WordPress aja mereka gitu ya. Nah, kalau email instruction ini apa? Contoh, Bapak Ibu di sini ada yang pakai Shopee, oke? Untuk beli. Nah, itu kita bisa minta Shopee jadi partner kita. Nah, supaya apa? Supaya ada orang yang masuk add to cart-nya Shopee, ada orang yang check out di Shopee, kita tuh nge-grab datanya Bapak Ibu. Jadi kita ngeiklan supaya orang itu masuk ke Shopee kita dan check out di Shopee kita seandainya kita nggak punya website. Atau seandainya memang traffic terbesarnya di sana. Caranya gimana? Itu Bapak Ibu harus punya RM, Relationship Manager. Kebanyakan Shopee yang punya Relationship Manager ini adalah Shopee Mall. Jadi kebanyakan itu Shopee Mall. Gitu sih. Mungkin ada pertanyaan. Saya mau nunjukin tapi mau saya stop itu ya. Mau saya stop recordingnya. Misal kita minta RM apa namanya Shopee kita untuk minta pixel itu tadi, berarti kalau misal kita iklan di Meta, terus orang yang masuk ke Shopee itu ketahuan gitu ya Bu? Maksudnya total orang itu berapa? Oh, oke. Total yang beli itu berapa Bu? Tapi itu masuknya conversion ya nanti. Conversion. Jadi misalnya Ibu 5 juta iklannya, terus nanti di Shopee yang check out ada berapa juta gitu, itu kelihatan. Oh, berarti yang beli aja ya Bu ya? Maksudnya lead-nya enggak juga kelihatan pakai untuk conversion sih Bu. Oh, conversion. Memang kan kalau Shopee kan memang tempatnya orang beli ya. Jadi nanti bisa ngambil yang kayak tadi tuh Bu, kalau kita mau custom audience, orang yang immediate check out itu juga bisa. Orang yang apa, sorry Bu? Add to cart misalnya. Oh, add to cart. Jadi kita kelihatan kan banyak tuh, apalagi kalau di marketplace kayak Shopee sama Tokopedia kan kita sering tuh kayak cuma dimasukin ke keranjang tapi nggak dibeli. Nah itu kita bisa ngiklan ke orang-orang itu gitu. Oh, oke. Terima kasih Bu Sally. Sama-sama. Itu buat teman-teman yang punya Shopee Mall ataupun Shopee yang tidak mall tapi punya RM. Kalau nggak punya RM akan susah dapetnya gitu. Mungkin hampir nggak bisa lah kalau nggak punya RM ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Sebentar Bu, jadi harus lewat RM ya Bu ya? Iya, harus lewat RM Bu. Oh, dulu kan Shopee perusahaan saya itu kan awal-awal Shopee Mall itu kan pasti ada RM-nya. Nah dulu itu sempet
urus mau bikin tracking untuk iklan juga, ya sejenis Meta gitu Bu. Cuman karena nggak tahu RM-nya itu gimana, endingnya itu nggak dapet gitu, nggak dapet. Nah, dan sekarang itu Shopee Mall itu kayak sekarang kita nggak ada RM-nya Bu. Jadi kayak Tapi ada durasinya gitu Bu. Ibu mau, RM-nya itu nggak iya mau. oh mungkin bisa ngajuin lagi Bu, kalau mau lebih gampang dapat RM biasanya Bu. Oh, jadi bisa ngajuin minta RM lagi gitu ya Bu ya? Iya, di help centernya Shopee aja Bu. Oh gitu. Karena Nanti kalau mall biasanya kan mereka ada target tertentu penjualan dan lain-lain. Nah, Shopee itu juga punya target ke RM-nya untuk meningkatkan penjualan dari mall-mall yang ada gitu sih Bu. Oh, jadi kita bisa ajuin dapat RM lagi gitu ya Bu ya? Apa kalau enggak RM yang lama ditanyain aja kalau belum resign Bu, kalau kita mau ngajuin RM baru itu gimana, atau kalau kita mau ada RM lagi gimana caranya, gitu sih. Karena memang RM Shopee itu gonta-ganti terus Bu. Iya, mereka Sering biasanya banget. kebanyakan pakai anak magang ya Bu. Oh, anak magang. Oke. Baik, besok coba saya kontak. Terima kasih Bu Sally. Sama-sama. Ya, biasanya mereka kalau nggak anak magang pegawai kontrak gitu sih, jadi sering ganti. Tapi biasanya sekarang RM-nya tuh pakai pakai itu kayak misalnya Lador X Shopee. Jadi kalau ganti ya orangnya ganti terus aja Bu. Tapi si grupnya tetap gitu sih. Ada pertanyaan lagi? Yang akan susah itu punya RM-nya Google. Kalau mau punya RM-nya Google, Bapak Ibu harus menghabiskan uang 600 juta per 6 bulan. Jadi 100 juta per bulan. Itu baru bisa dapat RM. Kalau Google. Oke, ada pertanyaan sebelum kita tutup malam ini? Oke, kalau nggak ada, minta tolong tugasnya nanti dikumpulkan ke Mas Syaldi. Saya akan dapat dari Mas Syaldi aja biar lebih gampang. Semua tugasnya dikumpulkan ke sana. Terus Bapak Ibu masih punya tugas ya untuk ngerevisi desain, ngerevisi rencana kerja. Nanti misalnya masih butuh mau di ACC ke saya, boleh di grup, boleh DM saya. Cuman seperti biasa saya akan slow respon. Minggu depan akan ada pelajarannya Pak Yafi, tapi saya akan hadir di kelas minggu depan. Jadi kita masih bisa ngobrol lagi. Itu sih kalau dari saya malam ini. Terima kasih sekali Bapak Ibu. Semoga 3 kali pertemuan kita ini bisa setidaknya membuat Bapak Ibu belajar digital marketing tuh gimana sih, walaupun ruwet ya, karena masih baru bentuk kelompok segala macam, tapi ujung akhirnya di pertemuan ke-7 harapan saya Bapak Ibu sudah bisa Facebook Ads, udah bisa bikin reportnya seperti apa, lalu udah bisa Google Ads, udah bisa bikin reportnya seperti apa. Nanti berkala mungkin saya walaupun nggak ada di kelas, saya akan coba lebih ke grup aja. Nanti di grup saya akan chatting dan mungkin ada mini kelas tapi via chatting gitu ya. Kita janjian nanti kapan bisa chatting bareng-bareng. Itu dari saya malam ini. Terima kasih Bapak Ibu. Bila nggak ada pertanyaan, kita bubar. Kalau masih ada pertanyaan, saya terima 1 pertanyaan. Silakan. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, terima kasih. Saya serahkan ke Mas Syaldi untuk kelasnya malam ini. Nggak tahu. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Sally dan Bapak Ibu yang sudah hadir malam hari ini. Semoga bermanfaat. Kita akan akhiri dalam hitungan 1, 2, 3. Terima kasih Bu Sally. Sama-sama. Terima kasih Terima kasih semuanya.